Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada sesi ini kita akan menjalani ujian komprehensif pendidikan profesi guru. Dan untuk sesi ini kita akan eh, menguji peserta atas nama Ahmad Syahrudin Aziz. Sebelumnya kepada saudara Ahmad Syahrudin Aziz, silakan membacakan ayat suci Al-Quran sebagai awal untuk ujian kita. Tafadhol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahrudin Aziz, NUPTK 4855764664120002. Mengawali uji komprehensif pada hari ini, kami akan membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Allahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk menguji beberapa bagian daripada ujian komprehensif, kami ingin mengecek kepada saudara tentang bagaimana penguasaan saudara tentang teori belajar. Dari 3 teori belajar yang sudah dikuasai dalam paket pembelajaran ini, silakan bisa dikemukakan satu teori belajar, lalu bagaimana penerapan teori belajar yang disampaikan itu dalam konteks RPP yang saudara susun. Silakan. Oke, terima kasih. Terkait tentang teori belajar dan penerapannya pada RPP kami, teori belajar yang mungkin lebih mengarah kepada salah satu teori, yaitu teori behavioristik, di mana teori behavioristik ini lebih kepada stimulus dan respon. Jadi kami sebagai guru pendidik memberikan stimulus kepada peserta didik, dan kemudian peserta didik yang memberikan respon terhadap stimulus yang kami berikan. Dalam RPP kami, stimulusnya bisa berupa pertanyaan-pertanyaan pemantik, atau bisa berupa sajian terkait tentang materi yang diberikan, apakah dalam bentuk video, gambar, atau bacaan. Kemudian siswa merespon terkait tentang apa yang sudah diamati tersebut. Oke, kalau demikian halnya, mengapa pengembangan perancangan perangkat pembelajaran itu perlu mempertimbangkan teori atau konsep belajar dan pembelajaran? Jadi mengapa saudara ketika menyusun perangkat pembelajaran perlu memperhatikan tentang teori atau konsep belajar dan pembelajaran? Mengapa? Menurut kami, bahwa dalam hal mencapai tujuan pembelajaran, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana langkah-langkah dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Nah, langkah-langkah itu biasanya mengacu pada satu teori atau satu konsep. Jadi, supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai, maka perlu mempertimbangkan teori atau konsep belajar apa yang dipilih dalam hal mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Oke, kalau begitu apa manfaatnya?
terkait tentang manfaat teori ini sungguh sangat banyak. Salah satu diantaranya adalah memudahkan dalam hal proses belajar mengajar. Ketika kita mampu memiliki teori dengan atau konsep belajar dengan tepat, maka insya Allah pembelajaran akan berjalan lebih efektif dan efisien. Baik, ini dia. Silakan saudara menjelaskan bagaimana mengembangkan pembelajaran terkait dengan perumusan IPK, indikator pencapaian kompetensi, terutama dalam tujuan pembelajaran ABCD, yaitu attitude, behavior, condition, dan degree. Bagaimana Anda merumuskan IPK? Itu pertanyaan praktisnya. Bagaimana cara saudara merumuskan indikator pencapaian kompetensi? Silakan. Tentunya dalam hal merumuskan IPK itu ya harus mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai. Termasuk pada saat tujuan pembelajaran ingin dirumuskan, maka tetap mengacu kepada kompetensi dasar yang harus dicapai dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi terkait tentang ABCD tadi harus jelas audiensnya, kemudian behaviornya, kemudian bagaimana mengkondisikannya, serta apa tujuan yang harus dicapai. Sehingga kemudian pembelajaran lebih terarah dan lebih terorganisir. Jadi intinya dalam hal menyusun IPK dengan tujuan pembelajaran itu harus tetap mengacu pada kompetensi dasar yang ingin dicapai. Kita itu kan mengenal adanya ada disebut dengan pendekatan problem based learning, problem based learning, project based learning, dan sebagainya ya. Coba apakah RPP yang disusun itu telah mengembangkan problem based learning dalam pembelajaran? Lalu coba tunjukkan pada bagian mana proses PBL itu dalam RPP saudara. Jadi walaupun RPP-nya tidak kelihatan, tapi kira-kira bagaimana skenario pembelajaran problem based learning itu terimplementasi ditunjukkan pada rancangan RPP saudara. Silakan. Ya. Jadi terkait tentang problem based learning dalam RPP kami memang tidak ditampakkan secara jelas, akan tetapi konsep-konsep dasar terkait tentang PBL itu tadi, problem based learning itu bisa terlihat ketika siswa diberikan kesempatan untuk mengamati dalam hal literasi, menonton video, kemudian membaca artikel dan lain sebagainya. Nah, setelah siswa membaca dan memperhatikan video tadi, baru kemudian diberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada kaitannya dengan kondisi yang terjadi, ya. Paling tidak dalam hal kalau dikaitkan dengan pembelajaran kami yang materinya Makkiyah dan Madaniyah, ya kami angkat satu contoh misalnya yang terkait tentang Makkiyah dan Madaniyah itu. Nah, kalau di RPP kami itu yang kami tonjolkan itu salah satu surah dalam Al-Quran itu surah An-Nasr. Kenapa surah An-Nasr ini? Karena menurut kami surah An-Nasr ini sangat menarik. Ya. Karena surah An-Nasr ini secara ciri-ciri dan tempat turun itu dia ciri-cirinya Makkiyah, kemudian tempat turunnya Makkiyah, akan tetapi kemudian digolongkan sebagai Madaniyah. Nah, inilah yang kemudian dikemukakan kepada para peserta didik supaya bisa memecahkan kok bisa ya surah An-Nasr itu masuk kategori Madaniyah padahal secara ciri-ciri dan tempat turunnya itu di Mekah. Ya, mungkin itu dasar terkait tentang problem based learning itu tadi. Oke. Sekarang ini di kegiatan inti di RPP saudara ini mencantumkan ada kegiatan literasi, ada critical thinking, ada kolaborasi, ada komunikasi, lalu ada kreativitas atau creativity. Pertanyaan saya, bagaimana Anda mengelaborasi problem based learning pada kegiatan ini, pada kegiatan inti ini? Misalnya untuk topik RPP 2 ini, misalnya Anda membahas tentang kebenaran Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Misalnya untuk RPP ini ya, misalnya. Nah, di sini ada kegiatan critical thinking, ada kolaborasi, ada komunikasi, ada kreativitas.
Apa maksudnya bagian-bagian ini? Lalu bagaimana Anda mengelaborasi agar kegiatan inti pembelajaran ini juga mengakomodir apa yang disebut dengan problem based learning. Coba bisa diuraikan? Ya. Jadi kalau kita memperhatikan kegiatan inti pada RPP kami ini, memang sebenarnya dia tidak berurutan, akan tetapi kami Oke. mencoba menerapkan yang 4C tadi itu. Jadi kalau mau dijelaskan bagaimana prosedurnya, ya, mulai dari pendahuluan tadi, kan di kegiatan pendahuluan itu ada semacam menyampaikan menyampaikan materi secara umum, ya, apa yang harus dipelajari. Nah, kemudian setelah itu baru dibagi kelompok. Oke. Dibagi kelompok. Setelah kelompok terbentuk, nah, kemudian peserta didik diarahkan untuk mengamati. Dalam hal di sini literasi, mereka mengamati terkait hal-hal yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Dan itu sudah kami siapkan melalui media yang sudah kami rancang sebelumnya, yaitu kami cantumkan di sini pakai media Google Site. Jadi materinya itu sudah kami siapkan di Google Site. Jadi peserta didik tinggal mengklik link yang berisi artikel dan bisa juga mengklik link yang berisi video yang mereka tonton. Nah, dari proses literasi kemudian peserta didik bisa mengamati terkait tentang konsep apa yang dia peroleh dari apa yang sudah diamati tadi. Jadi ketika terjadi proses mengamati itu, bisa saja pertanyaannya muncul dari peserta didik dan bisa saja pertanyaan itu dimunculkan oleh pendidik atau guru. Dalam hal ini memberikan semacam pertanyaan-pertanyaan pemantik bagaimana supaya peserta didik semakin menggali terkait tentang apa yang harus dicapai dalam tujuan pembelajaran ini. Oke, sebenarnya apa yang saudara kembangkan dalam materi ajar berbasis online itu sudah bagus ya. Ini kami lihat misalnya pengembangan materi ajar berbasis Google Site misalnya, ini ada informasi kebenaran Al-Quran sepanjang zaman, dan ini materi-materi yang sudah Anda sajikan, saudara sajikan di Google Site atau di pembelajaran secara online. Pertanyaannya adalah, apa kendala yang dihadapi ketika mengelaborasi antara pembelajaran online di sisi yang lain, lalu pada pembelajaran offline di satu sisi? Apa tidak saling tumpang tindih atau saling menunjang? Atau sebenarnya bagaimana Anda mengelola mekanisme pembelajaran antara offline dan online ini? Silakan. Kalau misalnya mau dilihat bagaimana cara mengelaborasinya, justru pembelajaran online dengan offline ini bisa dipadukan. Dan justru saya rasa ini bisa menghemat waktu. Jadi kan bisa saja anak-anak atau peserta didik itu mengakses materi bukan pada jam pelajaran, bukan pada saat jam pelajaran, tapi bisa mengakses materi di luar jam pelajaran. Nanti setelah itu baru kembali ke sekolah, ke madrasah untuk membahas hal-hal yang sudah dipelajari di luar jam pelajaran itu. Cuma yang menjadi kendala bagi kami, ini kan terkait tentang penggunaan teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan teknologi itu kan ada positif, ada negatifnya. Ada positif dan negatifnya. Dan disinilah kendala kami dalam hal menerapkan itu. Misalnya sekarang yang marak itu game online. Ketika anak-anak diminta untuk menyiapkan perangkat dalam hal teknologi, apakah laptop, komputer, atau gadget, ya, Android. Nah, biasanya peserta didik ini menggunakan itu hanya di waktu-waktu tertentu dan tidak membatasi diri dalam hal yang lain. Ya. Jadi kadang penggunaan HP itu yang digunakan lebih banyak digunakan untuk main game online ketimbang kemudian mengakses materi pembelajaran. Sehingga ini terjadi di madrasah kami, sempat dibuat aturan peserta didik dilarang membawa HP. Nah, ini yang menjadi salah satu kendala bagi kami untuk menerapkan itu tadi TPACK itu, pembelajaran yang berbasis teknologi, karena itu tadi ada sisi positif dan negatifnya.
Sehingga kemudian salah satu langkah yang kami ambil adalah peserta didik dibolehkan membawa Android, tapi tidak boleh dibuka kalau bukan pada saat pelajaran dan bukan peruntukannya untuk belajar. Oke. Jadi Tadi bicara soal pengembangan materi ya. Tadi bicara soal pengembangan materi. Pertanyaan saya adalah sebenarnya pada bagian mana materi atau pokok bahasan tersebut bermuatan hoax? Pertanyaan saya sederhana saja. Apakah dalam pengembangan materi yang sudah dilakukan itu memperhatikan mekanisme sesuatu yang bermuatan hoax itu? Kira-kira apakah dalam pengembangan materi itu memperhatikan bahwa materi itu perlu dikembangkan, perlu ada muatan-muatan hoax di sana, high order thinking skill. Sebab soal hoax itu tidak akan mungkin terjadi jika tidak ada proses hoax yang juga dibiasakan oleh guru. Menurut saudara, pada bagian mana pada pengembangan materi yang sudah Anda lakukan dalam rangka mengembangkan materi yang bermuatan hoax? Pada bagian mana? Silakan. Oke. Berkaitan dengan pengembangan materi yang bermuatan hoax tadi, ya. Jadi sebenarnya materi ini termasuk materi baru di kelas 10. Ini muncul ketika ditetapkan KMA 183. Jadi ada materi tambahan dan ini membahas tentang salah satu pokok bahasan adalah Makkiyah dan Madaniyah yang kalau di buku paket itu hanya menjelaskan Makkiyah secara sederhana saja. Jadi bahkan yang umum digunakan itu Makkiyah adalah ayat yang diturunkan di Mekah, Makkiyah itu ayat yang diturunkan di Madinah. Hanya sebatas itu saja. Nah, kemudian kami menganggap jika konsep ini yang hanya diketahui oleh peserta didik, ini bisa jadi nanti ada kerancuan. Kenapa? Karena terkadang ada juga ayat atau surah itu untuk mengkategorikan dia Makkiyah dan Madaniyah tidak melihat tempat turunnya. Sehingga kami mengembangkan materi itu bukan hanya sebatas tempat, tapi ada beberapa aspek yang dilihat. Nah, di sini peserta didik bisa kemudian melakukan proses berpikir tingkat tinggi ketika melihat suatu hal, misalnya fenomena yang terjadi, melihat ayat. Ini ayat kok ciri-cirinya Makkiyah, tapi dia masuk kategori Madaniyah. Maka otomatis ini akan merangsang peserta didik terkait tentang untuk melihat konseptual, memang konsep Makkiyah dan Madaniyah itu seperti apa. Kemudian prosedur menentukan Makkiyah dan Madaniyah itu seperti apa. Saya kira mungkin di bagian itu kemudian ada. Ya, cukup. Kalau begitu sebenarnya ketika kita berbicara tentang penilaian bermuatan hoax, apakah semua soal yang sulit itu dikategorikan soal yang bermuatan hoax? Menurut saya, tidak semua soal yang sulit itu dikatakan hoax, dan tidak semua soal hoax itu dikatakan soal yang sulit dijawab oleh peserta didik. Mengapa? Karena kalau kita melihat, sebenarnya hoax itu bukan diukur dari sulit mudahnya suatu soal untuk dijawab oleh peserta didik. Tapi yang diukur itu adalah bagaimana peserta didik melalui proses berpikir. Sehingga kemudian mampu menentukan suatu pilihan atau satu jawaban yang memang betul-betul itulah yang diharapkan. Jadi bukan dilihat dari susah atau mudahnya soal itu, tapi dilihat dari bagaimana peserta didik melalui suatu proses untuk menentukan suatu pilihan dalam hal menjawab soal. Kalau begitu saya ingin mengecek dulu kenapa kemudian saudara menyimpulkan bahwa soal yang saudara susun ini bermuatan hoax. Mengapa soal ini dikategorikan soal bermuatan hoax? Mohon maaf, ini masih materi yang RPP 1, Pak. Ada yang kami kirim materi RPP 2 di ya. Tapi enggak apa-apa. Inilah salah satunya lah, ini menganalisis struktur ayat, kan ini soal yang bermuatan hoax. Kira-kira saya ambil satu contoh saja. Kira-kira yang ini.
kita bebas saja menentukan topiknya ya. Tapi misalnya ini materinya Makiyah dan Madaniyah. Kemudian ini ada perhatikan surat An-Nasr, atau silakan dipilih yang mana yang mau dikomentari. Soal yang nomor 1 ini, pilihan nomor 2 atau nomor 1, yang mana yang mau dikomentari? Yang ini? Mungkin ya, yang Makiyah saja, Madaniyah saja. Yang Madaniyah, Madaniyah. Komposisi pembagian Al-Quran, yang ini, oke. Kenapa soal ini dikategorikan Madaniyah? Dikategorikan soal bermuatan hoax. Silakan. Jadi ini yang sempat kami sampaikan tadi, okay. Bahwa kalau peserta didik melihat surah ini, melihat ciri-cirinya, ini kan dilihat dari surahnya itu termasuk kategori surah yang pendek, kemudian ciri-ciri ayatnya juga pendek-pendek. Ya. Artinya dari yang nampak itu, dari yang kelihatan itu, ini surah atau ayat ini dia cenderung ke Mekah, artinya dia cenderung kepada ciri-ciri ayat atau surah Makkiyah. Ya. Jika dilihat secara sepintas. Nah, kemudian setelah menampilkan surah tersebut tadi, diberikan pengantar terkait tentang bagaimana proses turunnya ayat tersebut, kapan ayat tersebut turun, dan di mana ayat tersebut diturunkan. Nah, setelah kemudian melalui proses itu, di ujung-ujungnya kami menyampaikan bahwa ayat tersebut, meskipun dilihat dari ciri-cirinya Makkiyah, akan tetapi justru ayat tersebut atau surah tersebut masuk kategori Madaniyah. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan di situ, kok bisa Madaniyah? Padahal kalau dilihat dari ciri-ciri tadi, dilihat dari bentuk dan segala hal yang menjadi stimulus itu kan harusnya dia Makkiyah. Ya. Nah, sehingga kemudian peserta didik menganalisis kira-kira apa yang menjadi penyebab sehingga surah tersebut masuk kategori Madaniyah. Maka ketika kemudian hasil analisisnya benar, maka peserta didik bisa menentukan bahwa yang menjadi penyebab sehingga surah tersebut dikategorikan Madaniyah karena ini. Jadi ada proses. Halo? Ya, baik. Sekarang ini kan kita sedang menuju kurikulum 2022 dengan kurikulum Merdeka Belajar. Pengalaman dari kurikulum 2013 dengan format RPP, lalu kurikulum 2022 dengan modul ajar. Pertanyaan saya, kira-kira apa perbedaan yang signifikan, perbedaan yang menonjol dari format penyusunan RPP untuk kurikulum 2013 dan modul ajar untuk kurikulum 2022 dengan konsep Merdeka Belajar. Apa perbedaan menonjolnya dan cukup signifikan? Kalau dilihat dari perbedaannya itu, yang paling menonjol itu adalah strukturnya, di mana kita sudah disajikan RPP yang disederhanakan itu RPP 1 lembar sesuai dengan edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019, di mana RPP itu hanya berbentuk lembaran, ya. Kemudian setelah itu beralih kepada modul ajar, dan modul ajar itu memiliki struktur yang sungguh sangat jauh berbeda dengan apa yang sudah ditampilkan di sebelumnya di RPP 1 lembar itu. Ya. Nah, kemudian di beberapa poin yang harus dicantumkan dalam RPP di dalam modul ajar itu, diantaranya misalnya ada istilah pertanyaan pemantik, ada kompetensi awal, kemudian ada profil pelajar Pancasila. Kalau di madrasah ada namanya profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, kemudian disertakan dengan materi ajar kembali yang di awal di RPP 1 lembar itu justru materi ajar itu hanya sebagai pelengkap, ya, hanya sebagai pelengkap materi. Akan tetapi dalam modul ajar itu harus ditampilkan, termasuk pada saat penilaian itu harus mencantumkan teknik penilaian, instrumen penilaian, termasuk contoh-contoh soal, yang dimana di RPP sebelumnya itu hanya semua masuk bagian pelengkap saja, akan tetapi dalam modul ajar itu sudah baik. Tapi faktanya kan sebenarnya hanya dokumennya saja yang modul ajar, tapi implementasinya kan tetap dengan gaya lamanya. Ya. Bukan begitu? Ya, betul.
Ya, Begitu. oke, Ya. oke, oke. Jadi memang hanya covernya, sorry ya. Pada saat kurikulum Ya. 2013 juga modelnya juga sama. Kurikulum 2013 covernya, tapi implementasinya guru masih dengan gaya lamanya gitu. Termasuk juga ini nasib yang dialami oleh kurikulum 2022 dengan Merdeka Belajar. Tapi faktanya guru tidak merdeka dalam mengajar, kemudian peserta didik pun tidak merdeka dalam situasi belajar mereka. Dan ini tantangan guru profesionalisme ke depan. Sesungguhnya kurikulum Merdeka Belajar ini bagus, tetapi implementasinya perlu dikawal secara mandiri dan tentunya kesadaran diri dari guru itu sendiri sangat diharapkan. Saya kira kepada peserta kami ucapkan terima kasih. Anda sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami dalam sesi ini dan semoga sesi ini menjadi sesi yang baik untuk kita semua dan terutama dalam pencapaian target kita dalam menyelesaikan tahapan demi tahapan dalam ujian komprehensif. Untuk penutup seluruh rangkaian ujian komprehensif pada sesi ini, silakan doa dipimpin oleh peserta. Silakan. Doa penutup, silakan. Untuk mengakhiri sesi ini, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan pada sesi ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saya kira demikian dan terima kasih. Mari kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.